Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas sebuah karya sastra novel yang berjudul Moga Bunda Disayang Allah. Penulis Terelie, tahun cetakan 2006. Penerbit Republika Jakarta. Struktur secara umum, unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema yang terdapat dalam cerita tersebut adalah kehilangan indera penglihatan dan pendengaran tidak lantas menjadikan seorang itu lemah. Berusaha adalah kunci keberhasilannya. Melati yang merupakan tokoh utama dalam cerita dikisahkan harus kehilangan indera penglihatan dan pendengarannya pada saat usia baru 3 tahun. Gaya bahasa, gaya metafora. Rambut ikalnya mengombang, pipinya tembam macam donat, bola matanya hitam legam seperti biji buah leci, dan giginya kecil-kecil bak gigi kelinci. Itu terdapat pada halaman 3. Gaya parabola. Mungkin kutunya sudah beranak pinak 5 generasi. Terdapat pada halaman 9. Alur yang ada di dalam novel Moga Bunda Disayang Allah yaitu alur maju. Hal ini dibuktikan oleh beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan atau awal cerita. Awal mula cerita dalam novel ini didahului oleh narasi yang menceritakan tentang kondisi kota dekat perbukitan. Yang kedua, timbulnya konflik atau titik awal pertikaian. Awal timbulnya konflik adalah ketika perahu nelayan yang ditumpangi karang bersama anak dari taman baca terbalik karena badai. Melati yang berumur 3 tahun mendadak buta, tuli, dan bisu. Yang keempat, puncak konflik atau titik puncak. Cerita puncak konflik adalah ketika Melati semakin brutal, Karang yang semakin keras kepala menghadapi Melati. Pertikaian antara Karang dan Tuan Haka semakin memuncak. Antiklimaks. Antiklimaks dalam novel ini yaitu dimulai pada saat Melati dapat berkomunikasi dengan orang sekitarnya dan belajar semua hal tentang dunia seisinya melalui sentuhan telapak tangan. Penyelesaian masalah. Pada akhirnya Karang kembali mengurus taman bacanya di ibu kota bersama Kinasih. Melati menjadi anak yang periang dan tidak membuat kericuhan lagi. Keluarga Haka kembali utuh lagi bersama Melati, menyunggingkan senyuman di bibir kecilnya. Semua bahagia karena mereka telah melewati masa ujian Tuhan yang paling sulit. Kemudian latar belakang, latar tempat di sebuah kota dekat bukit. Di sebuah kota, perbukitan seperti sabuk mengelilingi. Bak kesatria gagah berdiri kokoh menjaga kota. Hutan hujan tropis lebat menutupi perbukitan. Rumah ibu gendut. Di salah satu rumah dekat ibu-ibu berkerumun tadi, persis di lantai 2, sempurna lenggang terbentuk di ruangan besar berukuran 6 x 9 meter, tanpa partisi ruangan dengan perabotan hanya ranjang kayu kusam. Rumah keluarga Haka. Salam yang berdiri di depan jendela. Kamar bunda melirik keluar. Laut. Awas, ombak besar di haluan kanan. Nahkoda memutar kemudi. Kemudian latar waktu. Pagi hari. Apalagi yang hendak diucapkan, kota ini elok nian di pelupuk mata. Begitu indah ketika semburat matahari muncul di kejauhan horizon cakrawala. Sore hari. Matahari senja bersiap menghujan di balik perbukitan. Malam hari, kunang-kunang itu terbang mendenging bersama di sela dedaunan hujan tropis. Di tengah gelapnya malam, formasi cahaya mereka terlihat menawan. Suasana dari cerita novel Moga Bunda Disayang Allah ini yaitu terjadi suasana sedih, tegang, hening, serta suasana haru. Kemudian tokoh dari cerita novel Moga Bunda Disayang Allah yaitu yang pertama Karang. Karang yaitu seorang pria yang tegas, murah hati, baik hati, rela berkorban, namun kasar, jorok, dan keras kepala. Yang kedua yaitu Melati, seorang anak kecil yang kritis, baik hati, namun jahil,
akan tetapi rendah hati dan senang membuat ulah. Bunda, seorang wanita yang keibuan, lembut, rendah hati, baik hati, murah hati, dan suka menolong dan penyayang. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Tuan HK, seorang pria yang tegas, keras kepala, baik hati, penyayang, dan suka menolong. Tokoh selanjutnya yaitu Suster Tia. Suster Tia yaitu seorang suster yang suka berbohong. Tokoh selanjutnya Mang JJ, seorang tukang kebun yang humoris, baik hati, penyabar, dan senang mengabdi. Selanjutnya Kinasih, seorang wanita yang lembut, baik hati, keibuan, dan jujur. Kemudian Dokter Ian, yaitu seorang dokter yang gesit, rela berkorban, patuh, senang memuji, baik hati, dan tegas. Kemudian ibu atau istri dari Dokter Ian, seorang wanita yang baik hati, rendah hati, dan penyabar. Selanjutnya tokohnya yaitu Salamah, seorang karyawan yang telidor, baik hati, penyabar, pelupa, namun setia dan panikan. Yang terakhir tokohnya yaitu Ibu-Ibu Gendut. Ibu-Ibu Gendut yaitu seorang wanita yang baik hati, penyabar, murah hati, dan penyayang. Materi selanjutnya yaitu pada sudut pandang cerita novel Moga Bunda Disayang Allah. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam novel tersebut yaitu sudut pandang orang ketiga Maha Tahu. Hal ini dibuktikan oleh pengarang yang selalu menyebutkan nama-nama tokoh pemeran dalam novel tersebut, yang di mana seakan-akan pengarang begitu mengerti perasaan yang dialami tokoh dalam cerita novel Moga Bunda Disayang Allah tersebut. Novel Moga Bunda Disayang Allah merupakan novel yang menceritakan tentang kehidupan seorang gadis kecil yang menderita cacat berupa tuli, buta, dan bisu sekaligus. Dalam novel ini juga diceritakan bagaimana Melati mampu bertahan dalam segala keterbatasannya dengan bantuan karang. Melati mencoba memahami bagaimana kehidupan dunia dan seisinya yang sebenarnya indah ini. Dalam novel Moga Bunda Disayang Allah mencoba untuk mengenalkan kesabaran dan kegigihan seorang pendidik untuk membantu seorang anak yang bernama Melati yang kebutuhan ketulian dan serta tidak diajak bicara sejak usia 3 tahun. Untuk memperoleh pendidikan Melati mengalami keterbatasan. Ini dikarenakan oleh faktor kecelakaan ketika sedang berlibur bersama keluarganya. Saat itu ia belum mendapatkan pendidikan sesuai keterbatasannya. Karena keluarga belum menemukan cara yang sesuai, sampai suatu keajaiban datang melalui karang. Ia adalah seorang guru yang kreatif dan inovatif, di mana ia tidak putus asa mengajari Melati dengan metode-metode pembelajaran yang tepat untuk mengajari Melati, sehingga Melati dapat melihat dunia yang selama ini tidak dikenalnya sama sekali. Novel ini mengajari tentang perjuangan kasih sayang dan ketulusan. Hal ini tercermin dari perilaku tokoh-tokohnya dengan tokoh sentral yang diperankan oleh Melati dan gurunya bernama Karang. Walaupun Melati dan Karang mempunyai permasalahan sendiri-sendiri dan mereka tidak selalu bisa menyelesaikan seluruh permasalahan itu, begitulah Tere menggambarkan bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak sempurna. Oleh karena itu ia terkadang juga membutuhkan orang lain untuk membantunya.